Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Pernahkah Anda bertanya, setiap kali Anda terpancing emosi secara berlebihan melihat anak Anda marah atau tantrum, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda? Sadarkah Anda bahwa pada detik yang krusial itu, Anda mungkin bukan sedang merespons perilaku anak Anda saat ini, namun Anda sedang merespons luka batin Anda sendiri di masa kecil yang belum sepenuhnya sembuh. Selamat datang di Ruang Jeda Kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah rahasia psikologi yang akan mengubah cara Anda melihat pengasuhan selamanya. Mari kita menyelami kedalaman pikiran dan hati kita bersama-sama. Seringkali kita merasa bahwa ledakan emosi kita saat menghadapi anak adalah murni karena kesalahan yang mereka perbuat saat itu juga. Kita menyalahkan situasi, menyalahkan rasa lelah setelah seharian bekerja, atau bahkan menyalahkan karakter anak. Namun, psikologi modern menunjukkan pandangan yang jauh lebih mendalam. Reaksi emosional yang intens dan meledak-ledak jarang sekali hanya tentang masa kini. Reaksi tersebut adalah sebuah gema dari masa lalu yang dipantulkan kembali oleh anak-anak kita. Mereka dengan segala kepolosannya secara tidak sengaja menekan tombol rahasia di dalam jiwa kita yang masih menyimpan trauma atau kesedihan. Disinilah sains berbicara melalui sebuah konsep luar biasa yang disebut neuron cermin. Otak kita dilengkapi dengan sistem saraf khusus yang memungkinkan kita merasakan dan meniru emosi orang lain di sekitar kita secara otomatis. Ketika anak kita sedang dilanda badai emosi, menangis, atau marah, neuron cermin di dalam otak kita langsung menangkap sinyal stres tersebut. Bagi sebagian orang tua yang memiliki kedamaian batin, sinyal ini akan diolah dengan tenang. Namun, bagi kita yang masih membawa luka masa lalu, sinyal ini seketika berubah menjadi alarm yang memekakkan telinga batin kita. Alarm stres dari anak kita itu langsung membangkitkan sosok anak kecil di dalam diri kita. Anak kecil yang mungkin dulu pernah merasa diabaikan, dimarahi tanpa alasan yang jelas, atau dituntut untuk selalu menjadi anak yang sempurna tanpa boleh berekspresi. Tanpa kita sadari, saat anak biologis kita di hadapan kita sedang menangis menuntut perhatian, anak batin kita pun ikut menangis. Terjadilah benturan dua emosi yang sama-sama menginginkan validasi dan rasa aman. Dan sayangnya, karena kita adalah orang dewasa secara fisik, benturan itu termanifestasi dalam bentuk kemarahan atau bentakan kepada anak kita. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah proyeksi. Proyeksi adalah sebuah mekanisme pertahanan diri di mana kita melemparkan perasaan, ketakutan, atau sifat yang tidak bisa kita terima dalam diri kita sendiri kepada orang lain. Dalam hal ini, kepada anak kita. Ketika anak menunjukkan rasa takut, kemarahan, atau kelemahan, kita menjadi sangat reaktif karena secara tidak sadar kita membenci atau takut pada kelemahan yang sama di dalam diri kita sendiri. Kita menghukum anak kita untuk sebuah perasaan yang sebenarnya sangat ingin kita hapus dari ingatan masa lalu kita sendiri. Kita membawa beban tak kasat mata ini setiap hari, sebuah ransel emosional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Orang tua kita mungkin melakukan hal yang sama, karena orang tua mereka pun mewariskan luka tersebut. Lingkaran setan ini terus berputar secara senyap. Anak-anak yang sering menerima proyeksi kemarahan orang tuanya akan tumbuh menjadi individu yang juga kesulitan meregulasi emosi mereka kelak. Mereka belajar bahwa emosi negatif adalah sesuatu yang berbahaya, bukan sesuatu yang harus dipahami dan disalurkan dengan baik. Sadarilah bahwa kitalah yang memiliki kekuatan penuh untuk memutus rantai tersebut hari ini. Langkah pertama dan yang paling berani untuk memutus rantai trauma ini adalah sebuah kesadaran. Kesadaran radikal bahwa anak kita bukanlah masalah utamanya. Anak kita hanyalah sebuah cermin ajaib yang sedang menunjukkan bagian mana dari jiwa kita yang masih membutuhkan penyembuhan. Saat Anda mulai merasakan panas di dada, napas yang memburu, dan dorongan kuat untuk membentak saat anak berulah, berhentilah sejenak. Ambil jeda. Dalam sepersekian detik itu, Anda memiliki ruang kebebasan untuk memilih respons Anda. Jangan biarkan masa lalu membajak kendali Anda atas masa kini yang begitu berharga. Ruang jeda inilah yang kita sebut sebagai jeda suci. Jeda suci adalah momen di mana Anda menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan bertanya pada diri sendiri dengan penuh kejujuran. Apa yang sebenarnya sedang memicu emosiku saat ini? Apakah aku benar-benar marah pada anakku, atau aku sedang merasa tidak berdaya, lelah, dan takut?
Dengan menanyakan pertanyaan ini, Anda sedang menggeser aktivitas otak Anda dari bagian amigdala yang reaktif dan emosional menuju korteks prefrontal yang logis dan bijaksana. Anda sedang mengambil kembali kendali atas diri Anda yang sesungguhnya. Solusi terbaik untuk menghadapi ledakan emosi anak bukanlah dengan serta-merta mencoba mendisiplinkan anak pada detik itu juga. Solusi terbaiknya adalah dengan menyadari dan meregulasi pemicu stres di dalam diri kita terlebih dahulu. Seperti instruksi keselamatan di dalam pesawat terbang, kenakan masker oksigen Anda sendiri sebelum Anda menongol anak Anda. Anda tidak akan pernah bisa memberikan kedamaian kepada anak Anda jika batin Anda sendiri sedang berkecamuk dalam peperangan. Tenangkan diri Anda. Akui emosi Anda tanpa menghakimi. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda aman dan masa lalu sudah berlalu. Saat Anda menenangkan diri, bayangkan Anda sedang memeluk sosok anak kecil di dalam diri Anda yang terluka. Berikan kata-kata afirmasi yang mungkin sangat ingin Anda dengar di masa lalu. Katakan kepadanya, "Kamu berharga, kamu aman bersamaku. Kamu boleh merasa sedih dan marah, dan aku tetap akan mencintaimu tanpa syarat." Dengan memberikan validasi kepada diri sendiri, Anda sedang menyembuhkan sumber rasa sakit itu dari akarnya. Ajaibnya, ketika Anda sudah mulai tenang dan damai, postur tubuh Anda, nada suara Anda, dan tatapan mata Anda akan berubah drastis menjadi lebih lembut. Setelah Anda berhasil meregulasi diri sendiri, barulah Anda siap untuk mendekati anak Anda. Inilah momen yang disebut dengan koregulasi. Ingatlah kembali konsep neuron cermin yang kita bahas sebelumnya. Jika sebelumnya anak menularkan kepanikannya kepada Anda, kini Andalah yang akan menularkan kedamaian Anda kepada anak. Ketika Anda mendekati anak yang sedang tantrum dengan energi yang tenang, stabil, dan penuh kasih, sistem saraf anak akan membaca sinyal keamanan tersebut. Secara perlahan, tanpa perlu banyak kata-kata, napas anak akan mulai melambat, tangisannya mereda, dan ia akan merasa aman sepenuhnya. Perjalanan ini memang tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana Anda mungkin kembali terpancing emosinya dan mengulangi pola yang lama tanpa sengaja. Dan ketahuilah bahwa itu sama sekali tidak apa-apa. Proses memaafkan dan menyembuhkan luka batin adalah sebuah perjalanan panjang seumur hidup, bukan lari sprint sesaat. Setiap kali Anda berhasil mengambil jeda suci, Anda sedang menulis ulang narasi sejarah keluarga Anda. Anda sedang mengubah kisah yang dulunya penuh dengan kemarahan dan ketakutan menjadi sebuah warisan baru yang dipenuhi dengan cinta, pengertian, dan kekuatan emosional yang sejati. Anak-anak sesungguhnya tidak membutuhkan orang tua yang sempurna tanpa cacat. Mereka tidak membutuhkan robot yang selalu tahu cara bertindak dengan benar di setiap detik waktu. Yang paling mereka butuhkan adalah orang tua yang mau bertumbuh dan belajar bersama mereka. Orang tua yang bersedia melihat ke dalam dirinya sendiri dengan jujur, berani memperbaiki kesalahannya, dan terus berusaha menyediakan ruang aman. Dengan memahami bahwa emosi anak adalah cerminan dari kondisi batin kita tidak lagi melihat konflik sebagai sebuah pertempuran sengit. Kita melihat konflik sebagai sebuah undangan emas menuju kedekatan. Setiap luka yang berhasil Anda sembuhkan di dalam diri Anda akan memancarkan efek ria kebaikan yang melampaui batas ruang dan waktu. Kesabaran yang Anda berikan kepada diri sendiri hari ini akan menjadi pondasi kekuatan mental anak Anda di masa depan. Kelak, ketika mereka dewasa dan menghadapi badai tantangan hidup, mereka akan mengingat suara lembut Anda yang menenangkan. Dan suara itu akan menjadi suara batin mereka sendiri. Mereka akan mampu menenangkan diri mereka dengan baik karena mereka pernah melihat pahlawan pertama mereka berhasil menaklukkan badai di dalam batinnya. Jadi, ketika anak Anda menangis atau marah hari ini, jadikanlah hal itu sebagai sebuah pengingat yang indah. Pengingat bahwa ada bagian kecil dari diri Anda yang juga sedang meminta untuk dicintai. Berhentilah sejenak, bernapaslah yang dalam, berikan ruang cinta itu untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu. Lalu, bagikan ruang yang sama besarnya untuk buah hati Anda. Mari kita hentikan siklus rasa sakit ini bersama-sama, mulai dari diri kita sendiri, tepat pada saat ini juga. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Teruslah bertumbuh, jadilah penyembuh bagi diri Anda sendiri, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.